siapa Ibu? Bu Andin, Ibu Andin sehat Ibu ya? alhamdulillah sehat. Harus sehat kalau udah mau berangkat ke Arab Saudi dong Bu ya. Ibu, hari ini kan akhirnya boleh berangkat juga nih ya untuk ibadah umroh. Nah, Ibu awalnya dikasih tahu untuk bisa berangkat itu dari kapan sih Bu? Udah tahu boleh berangkat nih untuk umroh? Baru beberapa hari Mbak, jadi kita baru beberapa hari diberitahu. Dan itu yang agak deg-degan tuh kita harus swab itu. Terus ada aturan regulasi itu harus dari Jakarta. Saya kan dari Pekanbaru, biasanya penerbangan itu dari Pekanbaru, terus Medan langsung ke Arab Saudi. Nah sekarang harus lewat Jakarta. Dan itu harus pakai pesawat Arab Saudi. Biasanya kan kalau kita dari daerah itu ada namanya tiket add-on. Nah itu kan biasanya kita lebih murah karena bagasinya. Kalau di sini kita harus nginep gitu. Nah, Ibu sendiri berarti dengan rombongan ini dari Pekanbaru Bu ya? Dari Pekanbaru. Ibu harusnya berangkat di bulan apa Bu? Kalau sebelum ini Bu? Seharusnya kita berangkat 5 Maret. 5 Maret. Akhirnya baru bisa berangkat sekarang, berarti itu berapa bulan ya Bu ya? Cukup lama juga Bu ya? Cukup lama dan cukup deg-degan, tapi alhamdulillah ya teman-teman itu bahagia banget karena akhirnya finally gitu kan. Kita tuh hampir pesimis kirain masih 2021 atau kapan lah gitu, tapi alhamdulillah ini sudah langkah awal gitu. Jadi begitu dibuka itu kita langsung sumringah gitu, tapi memang regulasinya itu cukup ketat. Dan Bu, kan regulasinya makin ketat Bu, untuk syarat-syarat dan juga mungkin untuk surat-surat bisa berangkat ke sana juga harus disiapkan. Ada penambahan biaya gak sih Bu ini yang harus disiapkan oleh para jamaah ini? Nah kalau ada, berapa rupiah harus mengeluarkan uangnya ini Bu? yang jelas itu biaya kesehatan ya, itu kan ada swabnya. Kemudian kalau kami daerah kan harus rapid lagi di tempat kami, kemudian harus nginep di sini, kemudian dari visa semuanya itu naik juga 30%, jadi nambahin juga. Biasanya di angka 30-an bisa jadi 40-an begitu, 40 sampai 45 gitu. Oke, ini berarti peningkatannya ya lumayan juga ya Bu ya. Itu dikasih taunya mepet nggak Bu dadakan harus mengeluarkan uang segitu? Mepet banget, baru beberapa hari yang lalu. Apa yang membuat Ibu dan rombongan tetap mau berangkat ke sana dengan ada penambahan biaya di tengah pandemi Covid seperti ini? Itu apa Bu? Kan masih banyak juga sebetulnya yang takut travel-travel yang tidak mau memberangkatkan jemaahnya Bu. Apa Bu? Ya kalau umroh itu kan perjalanan spiritual ya, jadi perjalanan panggilan Allah. Jadi ibaratnya ini jihad kita gitu. Ya kalaupun ini memang lagi covid, tapi kalau misalnya kita tidak berharap, tapi kalau meninggal di sana mungkin itulah jihad kita gitu. Jadi akhir dari kehidupan kita itu aja sih harapannya gitu. Oke, Ibu hati-hati di jalan. Ibu kalau boleh tahu nanti berangkat jam berapa Ibu take off? Sekitar jam 11. Oke, Ibu hati-hati di jalan. Semoga nanti perjalanan umrohnya di sana bawa berkah untuk semuanya, Ibu ya. Amin, Ibu. Nanti pemirsa tadi kita sudah melihat, nanti kita akan coba tanyakan juga ke beberapa anggota jemaah yang lain. Sekarang saya mau coba tanyakan dulu kepada pihak dari Ampurinya. Sebetulnya untuk di hari ini ada berapa sih yang berangkat untuk perjalanan umrohnya? Sudah bersama dengan saya ada Bapak Farid nih sebagai Sekjen DPP Ampuri. Selamat pagi Pak, sehat Pak? Selamat pagi, alhamdulillah sehat. Sehat terus ya Pak ya. Pak, ini kan semua udah pada nunggu-nunggu nih Pak dari bulan Februari sampai dengan sekarang. Untuk pemberangkatan hari ini, kuotanya ada berapa orang yang boleh berangkat? Alhamdulillah hari ini adalah hari pertama penerbangan ke Arab Saudi dan pesawat perdana mendarat di Arab Saudi. Insya Allah hari ini dari Indonesia sekitar 360 orang. Dan itu diisi oleh mayoritas pimpinan penyelenggara ibadah umroh, anggota Ampuri, dan beberapa asosiasi lainnya. Juga beberapa jamaah yang jumlahnya hanya sedikit. Ini kami berangkat untuk memastikan, ya kan, keberadaan, pelayanan, fasilitas terkait buat jamaah-jamaah yang nanti akan berangkat. Berarti istilahnya kayak ngecek dulu lah, jadi tim advance dulu ya Pak ya. Nah Pak, tapi dapat info kalau akhirnya Indonesia boleh memberangkatkan jemaah umrohnya ke Arab Saudi itu mulai kapan? Apakah sudah seminggu lalu atau baru mepet aja mungkin beberapa hari ke belakang atau baru kemarin mungkin Pak? Kita dapat infonya kurang lebih 6 hari yang lalu, ya 6 hari yang lalu. Kita juga persiapannya dadakan. Namun ini merupakan berita baik buat kita, ya karena setelah sekian lama menunggu selama 9 bulan, mulai tanggal 27 Februari hingga sekarang, ini yang diimpikan oleh para jamaah Indonesia. Iya. Nah, Pak, selama proses sampai akhirnya Indonesia boleh ngirim jemaah ke sana untuk umroh, ini komunikasi yang dilakukan ini kepada pihak Arab Saudi ini seperti apa sih Pak? Mungkin diceritakan singkatnya aja Pak. Oke. Kami tidak henti-henti berkomunikasi dengan pihak Kementerian Haji Arab Saudi, baik dari asosiasi langsung maupun dari pemerintah, dalam hal ini adalah Kementerian Agama. Ya, kami berterima kasih kepada pemerintah Arab Saudi
yang telah mengizinkan ya warga negara Indonesia untuk bisa kembali melaksanakan ibadah umroh pada tahun ini.